Kasus ini terjadi di Kendari. Permasalahannya, seorang yang cukup terkenal nampak ditemukan tak bernyawa dihabisi seseorang yang ternyata masih mahasiswa karena mengaku dilakukan hal-hal yang tak menyenangkan terlebih dahulu. Kejadian kasus ini terjadi di kota Kendari. Seseorang yang cukup terkenal di sana bernama Abu Saila. Dirinya seorang artis lokal presenter TVRI, bahkan dirinya pun terkenal di daerah sana. Dirinya pun bekerja sebagai PNS di Dinas Pariwisata. Berusia 50 tahunan, saat SMA bahkan dirinya memenangkan lomba renang hingga tingkat nasional. Abu Saila juga kerap mengikuti lomba-lomba modeling meski usianya sudah tak muda lagi. Kejadian terjadi di tanggal 20 Juli 2019. Setelah maghrib, Abu Saila izin kepada keluarganya, terutama kepada sang istri, untuk ATM mau transfer bayar-bayar urusan rumah. Namun nampaknya ditunggu hingga keesokan paginya, Abu Saila tak pernah kembali. Sang istri mencari bahkan dengan kebingungan meminta keluarga lainnya untuk mencari Abu Saila juga. Sementara di tempat lain, seorang lelaki bernama Afid ditelepon seorang bernama Aditya mau berbicara tentang pekerjaan. Aditya sendiri meminta Afid ke Kendari karena saat itu Afid sedang di luar kota. Afid pun langsung pulang ke Kendari. Di sana Afid bertemu Aditya di suatu tempat dan Aditya menjemputnya. Di perjalanan setelah bertemu dengan Aditya, Afid pun bingung karena ternyata hanya diajak berkeliling-keliling saja. Saat ditanyai mengenai percakapan dan pembicaraan, Aditya selalu menghindar. Saat itu Aditya meminta ke rumah Afid, namun di rumah Afid banyak orang, ternyata gagal hingga akhirnya Aditya mengajak jalan-jalan saja. Afid mulai kesal karena dirinya kecapean, sengaja ke Kendari untuk mencari pekerjaan, namun ternyata saat dirinya meminta pulang, ditahan-tahan oleh Aditya. Aditya bahkan mulai bicara ngawur sebagai laki-laki, makin membuat Afid tak suka, apalagi saat di mobil. Di lampu merah, Aditya memegang tangan Afid hingga Afid kesal dan ngamuk. Tak lama kemudian, Afid pun membawa mobil berkeliling hingga duduk di tempat sepi. Aditya menundukkan posisi kursi dan meminta Afid memegang hingga mengisapnya. Afid mengamuk lagi dan kesal merasa harga dirinya dipermainkan. Afid langsung membawa sajam yang selalu dibawanya untuk jaga-jaga. Afid mengeluarkannya dan langsung menikamkan kepada Aditya beberapa kali hingga Aditya tak berdaya. Setelah itu Afid pun meninggalkan Aditya di situ dan membawa mobil Aditya serta membuang semua sajam yang dipakainya dan membuang jaket, membeli air untuk membersihkan darahnya. Afid pulang ke rumah seakan tak terjadi apa-apa, sempat ganti baju dan membawa baju yang sebelumnya dibawa ke pacarnya Marni. Saat itu Marni tak ada di kosan hingga Afid menyimpannya begitu saja. Di rumah Abu, sang istri bingung karena suami tak pulang hingga akhirnya setelah dicari kemana-mana tak ada, melaporkan kepada pihak kepolisian. Tak lama jam 9 pagi, Yulianti, istri dari Abu, mendengar ada pemberitaan seseorang ditemukan tak bernyawa dan dilarikan ke rumah sakit. Yulianti yang kebingungan namun takut akhirnya mengajak keluarga lainnya untuk mengecek rumah sakit. Ternyata benar yang ditemukan suaminya sudah tak bernyawa. Abu alias Aditya ternyata ditemukan tak bernyawa dengan kondisi tragis. Saat pihak kepolisian memeriksa TKP penemuan jasad Aditya, ada sebuah dompet yang tak jauh dari situ, isinya kartu mahasiswa bernama Afid. Tak susah pihak kepolisian mencari Afid. Afid pun diamankan di salah satu kos-kosan, nampaknya dirinya akan kabur meninggalkan Kendari. Saat itu Afid sadar kalau dirinya bakal ketahuan karena dompetnya ketinggalan. Namun ternyata sebelum Afid kabur, pihak kepolisian mengamankan duluan. Di Kendari sendiri pemberitaan ini ramai karena terjadi kepada presenter terkenal TVRI dan juga cukup dikenal baik di daerahnya. Ditemukan tak bernyawa jadi sorotan, kini mempertanyakan siapa Afid dan kenapa Afid menghabisi Abu alias Adit. Menurut dari pernyataan, Afid mengenal Aditya 2 tahun lalu saat dirinya bekerja di salah satu bank swasta. Saat itu Aditya datang untuk mengurus ATM. Setelah itu mereka pun bertemu. Saat itu Afid pun makan bareng, bahkan sempat minum bersama. Namun Afid menegaskan tak ada hubungan apapun antara dirinya dengan Aditya, dan Afid pun merasa dirinya punya pacar, tak menyukai sesama lelaki. Afid kesal karena saat bertemu lagi dengan Aditya, Aditya memaksa melakukan sesuatu. Saat itu Afid tegas mengambil tindakan, dirinya tak mau hingga akhirnya melakukan sesuatu yang buruk kepada Aditya. Di situ juga Afid tegas menyebutkan kalau ini adalah pembelaan dari kelakuan Aditya sendiri. Keluarga Aditya sedih sang suami begini dan menginginkan Afid diamankan hingga dihukum seberat-beratnya. Di pengadilan Kendari akhirnya Afid pun divonis 10 tahun penjara, tidak terbukti perencanaan karena ternyata dipicu perbuatan korban itu sendiri.
Istri dari Apit tak percaya sang suami yang rajin ibadah baik, tak percaya kalau sang suami melakukan semua ini, apalagi dengan sesama lelaki. Menurut Yulianti, sang suami mendapatkan fitnahan dari Apit karena nampaknya di mata sang istri Apit hanya ingin mencemarkan nama baik sang suami Aditya. Menurut pengakuan dari pacar Apit yaitu Marni, Apit memang selalu membawa sajam kemana-mana karena Apit pernah dibegal dan banyak begal di daerahnya hingga takut dan selalu kemana-mana membawa senjata tajam. Ternyata Apit sendiri bukan orang sembarangan melainkan anak anggota DPR yang sudah 3 kali menjalani masa jabatan. Dari pihak kepolisian sendiri menjelaskan tak ada motif perampokan. Semua barang berharga milik Aditya ada di tempat kecuali handphone, namun handphone pun nampak tak dijual Apit melainkan dibuang, termasuk handphone Apit yang dibuang dengan kartu SIM card-nya. Meski ada rumor dan beberapa saksi yang menyebutkan kalau mereka pernah mendapatkan perlakuan yang sama dari Aditya, namun tak pernah terbukti kebenarannya. Teman-teman, sekian dulu bahasan yang aku bawakan kali ini. Ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.